Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD, yaitu untuk lembar kerjawi, dosen pengampu Dr. Parijo MPD. Berikutnya, kelompok kami terdiri dari Aziza Ulwiyah, Cahyo Hestiawati, dan saya Eti Rahayunisi. Untuk rancangan dalam UBD memiliki 7 aspek, yaitu biasa dikenal dengan istilah where to. Kemudian pada kelompok kami yaitu akan bahas mengenai elemen where and why. Pada fase ini, peserta didik mengetahui di mana dan apa yang akan dipelajari saat itu. Hal ini juga untuk membantu guru mengetahui pengetahuan awal peserta didik atau pemberian asesmen diagnostik sehingga guru mampu memberikan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik juga perlu kenapa mereka harus mempelajari pembelajaran tersebut dan apakah berguna bagi mereka saat berada di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Kemudian tujuan where and why ada 2. Yang pertama, mengingatkan guru untuk menjelaskan secara jelas kepada peserta didik mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu mengetahui target yang harus dicapainya dan bagaimana proses penilaiannya sehingga dapat memonitor kemajuan pemahamannya. Kemudian, sebelum masuki ke dalam 5 pertanyaan yang disajikan, maka untuk identitas mata pelajaran adalah matematika kelas 10 semester 1. Capaian pembelajaran di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran Anda? Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memodelkan masalah ke dalam sistem persamaan linier dan dapat menyelesaikannya dengan benar. Kemudian, untuk indikator tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik masalah autentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai SPLTV dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang merupakan SPLTV dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematika untuk memperoleh solusi permasalahan yang diberikan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri SPLTV dari model matematika dengan tepat. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik dapat menuliskan konsep SPLTV berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri dengan tepat. Kemudian untuk soal nomor 2, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran? Posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran adalah sebagai audiens atau sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah disusun. Untuk pertanyaan nomor 3, mengapa tujuan pembelajaran seperti itu? Tujuan pembelajaran ditulis dalam kerangka yang mengarah pada kemampuan apa yang akan dikuasai oleh peserta didik sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Selain itu, dengan adanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran di dalam kelas akan menjadi lebih jelas dan terarah, sehingga pencapaian hasil belajar menjadi lebih optimal. Pertanyaan nomor 4, tentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja. Menurut kelompok kami, dalam pendekatan UBD terdapat 6 aspek pemahaman, yakni mampu menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, memiliki perspektif, berempati, dan memiliki pengetahuan diri. Dari penjelasan tersebut, unjuk kinerja yang sesuai dengan elemen W, yakni where and why, pada tujuan pembelajaran kami adalah aspek mampu menjelaskan dan mampu menerapkan. Hal ini dikarenakan tujuan akhir dari pembelajaran adalah agar peserta didik dapat menjelaskan karakteristik masalah autentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai SPLTV, merancang model matematika dan menyelesaikannya untuk memperoleh solusi permasalahan SPLTV, menentukan ciri-ciri SPLTV dan model matematika, serta menuliskan konsep SPLTV berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, yakni pertanyaan yang kelima atau pertanyaan terakhir, ialah apakah kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Dari kelompok kami, tujuan yang pertama ialah peserta didik dapat menjelaskan karakteristik masalah autentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai SPLTV dengan benar. Kelompok kami mengambil penilaian mampu menjelaskan dengan kriteria yang akan dinilai adalah akurat. Bisa dilihat di sini, rubrik penilaiannya ada skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1 sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk tujuan yang kedua ialah melalui diskusi, peserta didik dapat merancang model matematika dari sebuah permasalahan autentik yang merupakan SPLTV dengan tepat. Kelompok kami mengambil penilaiannya ialah mampu menerapkan. Kriteria yang akan dinilai ialah pasif. Seperti tujuan sebelumnya, di sini ada rubrik penilaian dengan skor 4, 3, 2, dan 1. Tujuan yang ketiga ialah peserta didik menjelaskan model matematika untuk memperoleh solusi permasalahan yang diberikan dengan tepat. Di sini kami mengambil penilaian mampu menerapkan. Kriteria yang akan dinilai ialah efisien. Seperti sebelumnya, rubrik penilaiannya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan skor 4, 3, 2, dan 1. Untuk tujuan yang keempat ialah peserta didik dapat menentukan ciri-ciri SPLTV dari model matematika dengan tepat.
Di sini kelompok kami menggunakan penilaian mampu menerapkan. Kriteria yang akan dinilai adalah fasih. Seperti tujuan sebelumnya, di sini ada rubrik penilaian dengan skor 4, 3, 2, dan 1. Untuk tujuan yang terakhir dari kelompok yang kami ambil ialah melalui diskusi, peserta didik dapat menuliskan konsep SPLTV berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan dengan bahasanya sendiri dengan baik. Di sini kelompok kami menggunakan penilaian mampu menjelaskan. Kriteria yang akan dinilai adalah sistematis. Seperti tujuan sebelumnya, di sini ada rubrik penilaian, sangat baik adalah skor 4, baik skor 3, cukup baik skor 2, dan kurang baik adalah skor 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.